Pak Prabowo dinyatakan sudah tidak layak lagi, tidak laku lagi, silahkan cari pemimpin yang lain. Ternyata kan dalam pemilu 2019 kemarin Pak Prabowo memberikan perlawanan yang luar biasa kepada Pak Jokowi. Ya, kalau kami tidak dicurangi, ya tidak melawan kekuatan lain selain partai politik pendukung Jokowi, mungkin Pak Prabowo yang sudah memenangkan. Bagi kami akan berpikir 1000 kali untuk kemudian mendukung Pak Prabowo ketika beliau mencalonkan maju lagi. Jadi saya mau tegaskan Pak Prabowo tidak pernah berkhianat meninggalkan pendukung, atau beliau juga tidak pernah lupa dengan para pendukung yang bersusah payah, bercucuran keringat darah ketika masa-masa kontestasi. Jika Pak Prabowo seorang negarawan dan memiliki etika politik, pasti tidak akan menutup pintu untuk generasi muda memimpin bangsa ini. Saya yakin beliau akan membuka ruang yang lebar untuk generasi muda, anak-anak bangsa yang masih muda untuk memimpin negeri ini. Karena kami yakin bahwa banyak betul generasi muda yang punya potensi, punya keahlian, punya jiwa kepemimpinan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Untuk menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid, kita sangat bertekad untuk mensukseskan pemerintah ini karena memang tidak ada pilihan lain. Kita harus punya pemerintah yang berhasil, pemerintah yang kuat untuk menghadapi tantangan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia, sebagaimana dihadapi oleh hampir semua negara. Bagaimana peluang 2024 supaya menang? Nah, dari awal kami juga sudah ingin ini diputuskan segera supaya kita bisa bersiap, ya, tidak seperti dulu-dulu lagi. Tapi ternyata Pak Prabowo tidak sepakat, dia minta pembahasan presiden nanti kita bahas dalam forum khusus 1 tahun atau 1,5 tahun sebelumnya. Nah, kenapa kami semakin yakin Pak Prabowo itu di 2014 dan 2019 tidak memegang amanah sebagai eksekutif. Jadi beliau tidak bisa menunjukkan kinerjanya. Tapi insya Allah nanti sebagai Menteri Pertahanan dan pimpinan Badan Lumbung Pangan Nasional, di mana Pak Prabowo insya Allah akan mampu, ya, membangun pertahanan negara yang begitu kuat dan juga akan mampu membuat Indonesia punya ketahanan pangan. Kita mampu bersuasembada pangan di tengah wabah COVID-19 ini atau krisis yang akan melanda dunia ini. Ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dan kinerja luar biasa yang akan dilakukan Pak Prabowo membantu Pak Jokowi. Nah, ini modal besar nantinya di 2024, bukan hanya punya partai, punya dukungan partai dan dukungan rakyat, dan punya elektoral. Pak Prabowo akan mampu melihatkan kepada rakyat, ini loh kerja nyata beliau, aksi nyata beliau, dan beliau layak dan sudah seharusnya menjadi presiden 2024. Mantan pendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 lalu, yaitu PKS dan PA212, meminta Prabowo tak usah nyapres lagi, cukup menjadi negarawan. Seluruh pengurus Partai Gerindra kompak meminta Ketua Umum mereka, Prabowo Subianto, untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Menteri Pertahanan itu dinilai masih punya semua prasyarat untuk memimpin negara ini. Namun, dua kelompok pendukung Prabowo di Pilpres 2019, PKS dan Persaudaraan Alumni PA212, justru menolak wacana tersebut. Bahkan keduanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan sejak Prabowo malah masuk kabinet. Pilpres 2019 pengalaman sendiri bagi kami, dan untuk perjuangan kami ke depan, Prabowo sudah finish. Biarkan saat ini Prabowo menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan, kata Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif saat diminta tanggapan akhir pekan lalu. Dukungan kita terhadap Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno kan berdasarkan hasil Istimewa Ulama 1 dan 2 keterkaitan dengan Capres dan Cawapres di 2019. Ajang Pilpres 2019 kan sudah selesai, maka urusan kami dengan Pak Prabowo ya sudah selesai juga. Jadi pertama, urusan dengan Pak Prabowo sudah selesai karena Pilpresnya sudah selesai. Kemudian ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan, kita juga tetap
istiqomah terhadap hasil Ijtima Ulama 4, di mana kami harus menjaga jarak dengan pemerintah. Oleh karenanya, ya biarkan Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sehat, amanah, gitu kan. Nah, kami tetap akan menjadi gerakan moral, gerakan oposisi berjalan di atas rel yang disepakati oleh Ijtima Ulama 4. Ya, jadi begini, saya yakin Pak Prabowo itu seorang negarawan, dia mengerti etika politik. Sehingga ketika beliau seorang negarawan, kemudian paham etika politik, pasti tidak akan menutup pintu untuk anak-anak muda, generasi muda seperti Bang Daniel, dan akan membuat peluang yang besar di 2024. Oleh karenanya, bagi kami akan berpikir 1000 kali untuk kemudian mendukung Pak Prabowo ketika beliau mencalonkan maju lagi. Karena kami yakin bahwa 2024 itu adalah tahunnya generasi muda, tahunnya penerus bangsa, dan ini juga kan sesuai dengan apa yang disampaikan Gerindra akan membuka pintu lebar kepada anak-anak muda di kepengurusan akan datang. Bagi kami, seorang negarawan itu akan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partainya. Seorang negarawan itu akan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan penguasa. Sehingga tahun 2024 itu kita akan memperkirakan tahun-tahun yang berat, ya. Sehingga ada beberapa catatan. Pertama, ketika beliau mengatakan jatuh bangun bersama rakyat, kemudian meninggalkan rakyat yang ketika Pilpres kemarin luar biasa berkorban segalanya untuk Pak Prabowo di luar daerah itu, sambutannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, sehingga ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah, kekecewaan itu begitu mereka rasakan. Yang kedua, faktor usia juga dipertimbangkan dong. 2024 Pak Prabowo nanti usianya berapa? Sedangkan bangsa butuh seseorang pemimpin yang energik, yang masih muda, yang betul-betul full untuk bangsa dan negara. Jadi gini, tidak bisa dipungkiri juga apa yang didapatkan oleh Gerindra saat ini itu juga sedikit banyaknya ada pengaruh dari gerakan 212. Itu nggak boleh dipertimbangkan, nggak boleh dilupakan maksud saya. Maksudnya? Iya, sedikit atau banyak lah yang sekarang Gerindra rasakan itu kan tidak bisa lepas dari pengaruh gerakan 212 di ajang Pilpres kemarin. Untuk 2024, kalau seorang negarawan akan mempertimbangkan itu, bahwa kan Pak Prabowo sekarang sudah meninggalkan kita semua dengan bergabung dengan pemerintah. Nah kemudian ini kan ekonomi juga udah carut marut luar biasa, ya kan. Kemudian intervensi asing dan asing juga udah luar biasa. TKA yang masuk udah nggak terbentuk. Ini negara itu sudah luar biasa lah. Oleh karenanya 2024 itu butuh sosok yang memang betul-betul energik, dan saya yakin Gerindra akan mempertimbangkan itu. Saya pikir sebagai seorang negarawan sudah selayaknya memberikan kesempatan kepada generasi muda. Masih banyak kok generasi muda bangsa ini yang mampu mengemban amanah itu. Ada Mas Anies, ada Mas Sandi, ada Bang Daniel, ada Sohibul Iman, banyak, ada Pak Fadlizon. Saya pikir itu mesti diberikan kesempatan kalau dia seorang negarawan. Sementara itu, menanggapi pernyataan Ketua PA 212 yang menyebut Prabowo sudah finish, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Supmi Dasko Ahmad, menilai bahwa pernyataan Selamat Ma'arif itu adalah sebuah pendapat yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kata Dasko, jika memang PA 212 ingin mengajukan calon lain dalam bursa Pilpres 2024 mendatang, ia pun mempersilahkan Selamat Ma'arif dan kawan-kawannya itu untuk membuat partai sendiri. Dasko menyatakan bahwa apapun langkah dan sikap politik Partai Gerindra adalah mekanisme partai yang telah disepakati bersama. Pendapat itu boleh-boleh saja, tetapi kita Gerindra punya mekanisme sendiri, dan mekanisme itu diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Gerindra. Ya, kalau Pak Selamat Ma'arif mengatakan Pak Prabowo sudah selesai, mungkin berbeda pendapat dengan kader Partai Gerindra. Kami juga menghargai apabila kemudian Pak Selamat Ma'arif berpikir untuk membuat partai sendiri, imbuhnya. Selain itu,
Dasko juga menanggapi bahwa usulan Selamat Ma'arif untuk mencalonkan kader muda di Gerindra tidak sesuai dengan apa yang diputuskan partai. Dasko menegaskan, pencalonan dari Gerindra mengikuti mekanisme yang setelah ditetapkan oleh majelis partai berlambang kepala burung Garuda itu. Pendapat dari Pak Selamat Ma'arif, kawan saya itu tidak segaris dengan apa yang sudah diputuskan oleh mekanisme di Partai Gerindra, terangnya. Dan lagi-lagi, Dasko tetap memberikan pilihan kepada PA212 untuk membentuk parpol sendiri agar bisa mengusung capres dan cawapres sesuai selera mereka sendiri. Mungkin dengan membuat partai sendiri, partai tersebut bebas kemudian untuk mengusung aspirasinya. Apakah mengusung A, si B? Ya silakan saja. Tapi kalau dari Gerindra itu sudah melalui mekanisme yang ada, tegas Dasko. Jadi saya mau tegaskan Pak Prabowo tidak pernah berkhianat meninggalkan pendukung, atau beliau juga tidak pernah lupa dengan para pendukung yang bersusah payah, bercucuran keringat darah ketika masa-masa kontestasi. Saya mau katakan justru apa yang beliau lakukan pada saat ini, memilih untuk bergabung dengan pemerintah, itu adalah menjaga persatuan agar bangsa ini tidak pecah. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya sebut mengutip Leiden is Lisden itu. Pak Prabowo kemarin juga menyebutkan, saya tahu saya diejek, dihina, beliau sampaikan begitu. Tapi itu tidak ada masalah. Itu adalah konsekuensi langkah yang harus dipilih seorang pemimpin. Karena banyak hal yang beliau tahu, beliau ini mengalami, saya sering sebutnya suffering of knowing, menderita karena banyak tahu. Jangan-jangan langkah beliau itu justru menyelamatkan Pak Selamat Ma'arif. Banyak hal lah ya yang tidak bisa kita ungkapkan secara naratif ya, tapi kemudian itu bisa kita rasakan. Yang jelas sampai langkah Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah itu mencegah kita berpecah belah, dan hari ini kita mengalami suasana krisis, suasana sulit, dan bahkan membuktikan memang hari ini kita yang paling kita butuhkan adalah kolaborasi, gotong royong, tidak lagi kemudian membangkitkan permusuhan politik dan dendam politik. Sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum menjawab secara terang apakah beliau akan maju sebagai capres atau tidak. Yang jelas beliau selalu menyampaikan sikap nanti ketika tepat waktunya, melihat situasi dan kondisi bangsa dan negara kita, beliau akan menjawab. Baik. Kan tadi juga dijelaskan oleh Sekjen Gerindra, Bang Mujani, bahwasannya beliau akan menjawab ketika masa-masa akhir nanti. Kenapa? Karena tentu kondisi kebangsaan kita akan sangat dinamis, akan banyak berubah. Apakah kemudian di masa itu Pak Prabowo merasa publik grassroots itu masih percaya dengan beliau akan bersikap seperti apa? Apakah ada ketidakpercayaan terakumulasi? Ya beliau akan bersikap. Yang jelas apapun langkah yang akan diambil Pak Prabowo, terakhir, pemikiran beliau adalah demi bangsa dan negara itu. Tapi bagi kami tentang keumatan kita belum melihat progres yang positif yang berarti dari Pak Prabowo. Contohnya pertama, urusan generasi ulama. Dengan bergabungnya Pak Prabowo, ini nggak ada progresnya yang kita lihat, dalam artian tetap yang jadi tersangka, nggak ada. Ini beda dengan dulu zaman Pak Habibie ya. Dulu dengan Habibie. Yang kedua, bahwa kemarin ketika kita rame-rame menolak RUU HIP, ya kan, di mana kita mengindikasikan bangkitnya komunis, saya nggak ngelihat komentar sama sekali tentang Pak Prabowo. Dalam Kongres luar biasa 8 Agustus 2 hari yang lalu, di situ kembali ditegaskan dan tidak ada satupun kader peserta Kongres yang menyebut nama lain. Nah, bicara kaderisasi tokoh-tokoh muda yang berkualitas dan capable banyak di Gerindra. Tapi permasalahannya akar rumput kami memang meminta Pak Prabowo. Nah,
Jadi ini bukan karena keinginan Pak Prabowo, bukan karena ambisi Pak Prabowo, tapi memang karena permintaan dan keinginan kami pendukung beliau dan kader beliau yang memang melihat bahwa Pak Prabowo lah yang layak dan pantas untuk memimpin Indonesia 2024 ke depan. Bagaimana peluang 2024 supaya menang? Nah, dari awal kami juga sudah ingin ini diputuskan segera supaya kita bisa bersiap. Ya, tidak seperti dulu-dulu lagi. Tapi ternyata Pak Prabowo tidak sepakat. Dia minta pembahasan presiden nanti kita bahas dalam forum khusus 1 tahun atau 1,5 tahun sebelumnya. Nah, kenapa kami semakin yakin Pak Prabowo itu di 2014 dan 2019 tidak memegang amanah sebagai eksekutif. Jadi beliau tidak bisa menunjukkan kinerjanya. Tapi insya Allah nanti sebagai Menteri Pertahanan dan pimpinan Badan Lumbung Pangan Nasional, di mana Pak Prabowo insya Allah akan mampu ya membangun pertahanan negara yang begitu kuat dan juga akan mampu membuat Indonesia punya ketahanan pangan. Kita mampu bersuasembada pangan di tengah wabah COVID-19 ini atau krisis yang akan melanda dunia ini. Ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dan kinerja luar biasa yang akan dilakukan Pak Prabowo membantu Pak Jokowi. Nah, ini modal besar nantinya di 2024, bukan hanya punya partai, punya dukungan partai dan dukungan rakyat, dan punya elektoral. Pak Prabowo akan mampu melihatkan kepada rakyat. Ini loh, kerja nyata beliau, aksi nyata beliau, dan beliau layak dan sudah seharusnya menjadi presiden 2024. Ini sama seperti setahun atau 1,5 tahun sebelum pemilu 2019 ya. Yang memang Pak Prabowo dinyatakan sudah tidak layak lagi, tidak laku lagi, silahkan cari pemimpin yang lain. Ternyata kan dalam pemilu 2019 kemarin Pak Prabowo memberikan perlawanan yang luar biasa kepada Pak Jokowi. Ya, kalau kami tidak dicurangi, ya tidak melawan kekuatan lain selain partai politik pendukung Jokowi, mungkin Pak Prabowo yang sudah memenangkan. Ya, tapi sudahlah, itu sudah berlalu dan kami sekarang juga bersatu dalam pemerintah dan Pak Prabowo sudah menginstruksikan kami semuanya untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi ini dan membantu serta bahu-membahu agar pemerintah ini sukses. Dari awal kami seluruh kader menginginkan segera deklarasi. Jadi ada waktu 4 tahun untuk mempersiapkan ini. Tapi sekali lagi tadi Pak Prabowo tidak mau dan beliau akan mengambil keputusannya objektif dan rasional nanti di 2023. Apakah beliau yang maju atau figur yang lain. Nah, tapi tentu ini ada yang berbeda Mas Bayu dengan 2014 dan 2019. Sekarang Pak Prabowo juga punya panggung. Nah, memang setahun kemarin dari pelantikan Menteri sampai kemarin, memang Pak Prabowo tidak banyak muncul karena memang beliau adalah pembantu presiden. Beliau tidak ingin menunjukkan dan selalu ingin bekerja secara kolektivitas. Tapi saya punya keyakinan masyarakat tentu akan memantau. Di saat nanti Pak Prabowo berhasil mewujudkan cita-cita kampanye beliau selama ini membangun pertahanan negara yang kuat. Negara Indonesia punya pertahanan yang punya efek gentar di negara lain. Itu salah satu janji beliau di kampanye dulu. Lalu bagaimana presiden sekarang percaya kepada Pak Prabowo dan memberikan amanah Pak Prabowo untuk memimpin Badan Lumbung Nasional, ya, Food Estate ini atau Badan Cadangan Logistik Strategis ini. Nah, itu juga bagian dari kampanye Pak Prabowo di 2019 untuk bersuasembada pangan, suasembada energi. Nah, insya Allah ini kalau bekerja keras dengan tim yang dibentuk oleh Presiden, Pak Prabowo, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, dan Menteri BUMN. Nah, ini juga berhasil beliau menjalankan amanah Presiden. Ini tentu ini prestasi juga. Orang boleh punya elektabilitas, punya popularitas, tapi belum tentu punya tiket, Mas Bayu. Ini penting juga dibahas oleh pengamat, bahwa Pak Prabowo sudah punya tiket dari Partai Gerindra 14%. Tinggal cari satu partai menengah lagi untuk maju untuk mencukupkan syarat presiden threshold 20%. Itu PDI Perjuangan begitu? PDI Perjuangan itu Bang Andre? Tadi, ya termasuk bisa juga berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Yang disampaikan Mas Arya Fernandes tadi, soal-soal kepala daerah itu. Kepala daerah itu ada yang berhenti tahun 2022, di mana pemilu kada akan dilaksanakan 2024 atau 2025.
otomatis yang berhenti 2022 akan kehilangan ekspos media dan panggung. Lalu juga sekali lagi, apakah mereka punya partai politik untuk mendukung mereka atau tidak? Jadi banyak hal, ya, bukan hanya hitung-hitungan popularitas dan elektabilitas, bukan hanya soal hitung-hitungan aspek kuantitatif, tapi juga ada aspek kualitatif yang akan menjadi dasar setiap calon. Nah, kami berhitung betul soal ini, dan sekarang Partai Gerindra, Pak Prabowo sudah menyampaikan kita siap berkoalisi bekerja sama dengan partai apapun dalam bingkai semangat NKRI dan Merah Putih. Yang pertama saya ingin menyampaikan, Pak Prabowo memang dalam kongres luar biasa menyampaikan pidato yang menginstruksikan kami seluruh kader Partai Gerindra untuk berjuang keras bahu-membahu membantu pemerintah agar Indonesia bisa selamat dari jurang krisis dan juga bisa selamat dari wabah COVID-19. Ini disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah memutuskan untuk di dalam pemerintahan kami diinstruksikan dan diminta oleh Pak Prabowo untuk membantu. Kami memang dari bawah mengusulkan agar Pak Prabowo menjadi calon presiden Partai Gerindra. Tapi Pak Prabowo sudah menjawab, sekarang bukan momentum yang pas untuk membahas pencalonan presiden. Sekarang yang dibutuhkan rakyat adalah kerja nyata, aksi nyata untuk bekerja keras, mensejahterakan rakyat. Nah, bicara pencalonan presiden, akan ada forum khusus nantinya, bisa saja Rapimnas, disitulah kita akan bicara. Mendengarkan aspirasi kader, mendengarkan aspirasi struktur, siapa yang layak diusung oleh Partai Gerindra. Ya, kalau kami kader memang menginginkan dari awal Pak Prabowo dicalonkan menjadi presiden. Jadi persiapannya jauh lebih lama dan kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi kan Pak Prabowo tidak mau. Beliau ingin fokus bekerja, apalagi presiden sudah memberikan amanah ke beliau, bukan saja sebagai Menteri Pertahanan, tapi beliau ditunjuk sebagai leading sektor lumbung pangan nasional atau food estate. Nah, saya rasa kerja-kerja nyata, aksi-aksi nyata Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan nantinya dan juga sebagai Ketua Badan Pangan Nasional ini, dan insya Allah kalau itu berhasil, itu akan menjadi catatan meleverage elektabilitas Pak Prabowo menjadi luar biasa. Itu pendapat saya. Dan Mas Ganjar, Mas Anies, dan Kang Emil wajar sekarang elektabilitasnya tinggi karena memang dalam menghadapi wabah COVID-19 ini beliau bertiga mendapatkan mohon maaf ya, panggung dari media, ekspos media yang begitu luar biasa karena memang beliau bertiga lah tokoh atau gubernur pimpinan daerah yang memang muncul terdepan sebagai gubernur-gubernur yang memimpin menghadapi wabah COVID-19. Jadi panggungnya ada. Nah, saya rasa dengan Pak Prabowo mendapatkan penugasan untuk lumbung pangan nasional ini, dan kalau itu berhasil dan Indonesia bisa bersuasembada pangan dan Indonesia memiliki ketahanan pangan, itu bisa. Itu akan meningkatkan elektabilitas. Tentang majunya beliau menjadi calon presiden di tahun 2024, Pak Prabowo tadi di hadapan KLB mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum pemilihan presiden. Beliau akan berkonsentrasi terhadap penataan kelembagaan partai. Beliau akan berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikan oleh Presiden sebagai Menteri Pertahanan. Dan beliau akan berkonsentrasi terhadap kerja-kerja politik lainnya.